Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. 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 Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih karunia pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam atas hidup kami pagi ini. Kami memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, Allah Sang Pemelihara kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, dan sekarang kami akan memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan menolong supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu. Beri kami hikmat untuk kami mengenal Engkau melalui kebenaran. Bahkan mampukan kami untuk mempraktekkan kebenaran yang kami terima ini untuk kami berjalan di sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sebab kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua sehat ya. Ya, seperti tadi pujian yang kita naikkan, mungkin teman-teman kita sedang mengalami masa-masa sulit, tetapi ada pengharapan di dalam pujian tadi bahwa walaupun ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan, tetapi hatiku tetap percaya. Sekalipun tidak ada harapan, namun aku mau tetap memandang kepada Tuhan. Seperti itu yang Paulus hadapi, seperti itu yang Paulus alami ketika dia berjalan menghadapi tantangan yang dihadapi ketika memberitakan Injil. Kita kemarin sudah sampai di pasal 26 bagian terakhir. Agripa berkata sebenarnya dia sudah bisa bebas asal tidak naik banding kepada kaisar, tapi Paulus memilih naik banding kepada kaisar. Saya yakin tujuannya hanya satu, supaya kaisar pun mendengar berita Injil. Yang berikutnya pasal 27, Paulus dan beberapa tawanan dibawa ke Roma. Nah, dalam perjalanannya mereka awalnya aman-aman saja, tetapi sudah mulai ada angin badai, sudah mulai ada angin-angin yang mulai menggoyang-goyangkan kapal mereka. Nah, pada akhirnya di ayat yang ketujuh ya, ayat ketujuh mulai, saya akan baca sampai ayat yang ke-13 lebih dulu, ayat 7 sampai 13. Selama beberapa hari kami berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali untuk menyusur pantai Kreta. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini yang terjadi sementara mereka menghadapi masalah. Paulus memberikan sebuah nasihat, memberitahu kepada mereka, perwira dan orang-orang yang ada di sana. Paulus berkata, pelayaran kita ini akan mendatangkan kesukaran, bukan hanya bagi muatan tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi orang-orang yang ada di sana, perwira yang ada di sana, lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Nah, seringkali dalam hidup kita ini menemukan hal seperti ini. Kita menghadapi situasi sulit, kita dinasihati, kita diberi arahan, tetapi kita tidak mau mendengar karena merasa punya pengalaman. Karena merasa punya pengalaman
dan pengalaman itu kemarin berhasil, ketika mencoba dinasihati ada sesuatu nih jangan kayak begini, tapi ternyata kita merasa pengalaman saya sudah banyak jurumudi dan nakoda kapal, mereka orang yang punya pengalaman, tetapi ketika ada nasihat mereka tidak mau mendengar. Saya mau berkata, memang ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan, Roh Kudus dan hikmatnya adalah sumber yang terbaik. Kalau sumbernya berkata jangan, ya jangan. Mari belajar untuk dengar-dengaran. Kalau tidak, ya ternyata betul tidak mau dinasihati karena merasa punya pengalaman, merasa saya bisa dengan pengalaman yang ada. Berikutnya, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin dan seterusnya. Ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim gugur, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar. Teman-teman, ketika kita bertemu dengan nasihat, seringkali kita melihat suara terbanyak. Suara terbanyak itu yang dilakukan, dan itu yang seringkali terjadi. Hukum menjadi suara terbanyak. Ternyata yang banyak belum tentu selalu benar. Jika yang kebanyakan itu tidak benar, mari jangan turuti, mari jangan dengarkan, mari jangan lakukan. Mungkin akan terjadi sesuatu, tetapi kalau yang banyak itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan kita lakukan. Kalau yang lain nyontek di sekolah, ya kita jangan nyontek. Kalau kebanyakan yang lain pekerjaannya tidak baik, ya kita jangan ikut tidak baik. Kalau yang lain semuanya menerima korupsi, menerima suap, ya kita jangan ikut menerima suap. Jangan yang banyak itu dijadikan standar, tapi mari pakai standar kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita tidak menyalahi Tuhan. Yang pertama, dengar nasihat dan jangan mengandalkan pengalaman dan kekuatan kita. Yang kedua, mari taat firman Allah, bukan taat kepada apa yang banyak dilakukan orang, kalau itu tidak sesuai kebenaran. Yang ketiga, pada waktu itu angin sepoi-sepoi, ayat 13, bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka berpikir bahwa kita jalan aja anginnya udah reda kok, pasti kita akan sampai. Merasa mampu, merasa bisa, merasa mampu, merasa bisa, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Hari esok kita itu seperti uap air yang hari ini kelihatan lalu lenyap. Kalau kita punya rencana, mari rencanakan dan serahkan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dan minta petunjuk Tuhan. Dan kalau petunjuk Tuhan berkata stop, berhenti, ya jangan dilanggar. Kalau Tuhan bilang stop, ya jangan dilanggar. Stop, berhenti, supaya kalaupun kita salah berjalan tidak makin kacau, tidak makin parah. Waktu kita menjadi tidak efektif, iya. Tetapi kalau kita nurut, maka tidak terlalu banyak waktu yang dibuang. Kita akan lebih efektif hidup kita. Kalaupun kita salah arah, kita harus putar balik. Setidaknya belum terlalu jauh. Jangan merasa yakin 100%, wah pasti begini. Bukalah kemungkinan untuk kehendak Allah terjadi menuntun kita. Dan ubahlah arah jika perlu, kalau Tuhan menuntun kita untuk melakukan itu. Dan betul yang terjadi ayat 14. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur,
Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Betul yang dihadapi Paulus. Dikasih tahu Paulus, jangan, gak usah dulu. Ini bukan hanya bahaya buat muatan, tapi buat nyawa kita. Tapi mereka tidak mau. Mereka lebih percaya kepada pengalaman, kemampuan diri sendiri, para nahkoda kapal. Mereka lebih nuruti kepada orang banyak yang ikut bersama dengan mereka. Dan terbukti ketika mereka mengandalkan dan merasa pasti bisa ini, tercapai, pasti bisa. Ternyata betul, angin, badai menghantam mereka di depan dan mereka terombang-ambing. Sampai akhirnya mereka kandas dan akhirnya mereka harus membuang semua, bahkan sampai kapal itu pecah. Di ayat terakhir 42 dan seterusnya dituliskan bahwa hanya kapal itu pecah dan mereka berenang dari laut sampai ke bibir pantai beberapa jarak jauhnya. Itu yang terjadi. Dalam hidup seringkali kita bertemu dengan hal-hal yang membutuhkan pertimbangan. Mari cari pertimbangan kita kepada Tuhan. Cari pertimbangan kita kepada orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan. Karena di sana akan ada tuntunan dari Tuhan, akan ada tuntunan firman. Mari cari melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran ini yang menuntun kita. Apa yang kita lakukan hari ini, biarkan jadi hari yang penuh berkat dan kekuatan bagi kita untuk kita jalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak menjadikan pengalaman itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya kemarin begini, pasti ke depan begini. Belum tentu. Yang kedua, mari taat kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya taat kepada kebiasaan banyak orang, tapi mari hidupi kebenaran, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, mari jangan menyangka bahwa pasti saya akan berhasil. Jangan merasa sok mampu, tapi bawa rencana kepada Tuhan dan bukalah pintu untuk kehendak Allah masuk dalam hidup kita. Supaya kalau kita salah langkah, Tuhan akan menolong kita. Sekalipun hidup kita menjadi tidak efektif beberapa waktu. Biar Tuhan menolong kita, biar Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami diingatkan untuk kami belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan kehendak Allah, dengar-dengaran dengan tuntunan Tuhan. Jika Engkau menuntun kami, mampukan kami untuk belajar bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada kemampuan dan pengalaman kami. Bukan bersandar kepada kebiasaan banyak orang. Dan bukan bersandar dengan melihat situasi dan merasa yakin bahwa apa yang kami lakukan benar, tanpa kami membuka pintu untuk kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kami. Ampuni kalau di hari-hari kami merasa mampu dan merancang hidup kami sedemikian rupa. Tapi hari ini biarkan Tuhan menuntun. Roh Kudus menolong apa yang harus kami kerjakan. Jika di antara kami yang mendengar sedang mengambil keputusan, sedang ada di titik kami dalam mengambil keputusan, Tuhan tolong supaya hikmat Tuhan menuntun, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar, keputusan yang membuat kami hidup efektif dalam mengerjakan kehendak Allah. Terima kasih, berkati kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala hal yang kami kerjakan. Beri kami sehat kuat, beri kami berkat, kekuatan untuk kami mengerjakan segala sesuatu. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kami dilimpahi oleh Tuhan, dilipat gandakan hasilnya. Kami yang bekerja di rumah, kami bekerja yang di toko, kami yang bekerja di jalan, kami yang bekerja di persawahan, di ladang, Tuhan berkati semua apa yang kami kerjakan. Apapun yang kami kerjakan yang seturut dan kehendak Allah, biar Allah hadir di sana dan memberkati, sehingga hasilnya bisa kami pakai untuk mencukupkan hidup kami. Terlebih kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Berkati anak-anak yang sedang terus menghadapi ujian,
anak-anak yang sedang mencari sekolah yang baru, kampus yang baru. Tuhan tuntun, Tuhan tolong keputusan-keputusan ini supaya kami semua sedang dituntun oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mau jalani hari kami bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati hari kita di sepanjang hari ini, jadi hari yang penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.